Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Amalia dengan NIM 19234098. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah kewirausahaan tentang ide dan gagasan usaha, analisis dalam pemilihan usaha, dan bisnis kanvas modal. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tentang ide, berpikir, kreatif, dan inovasi. Yang pertama yaitu ide usaha. Ide usaha merupakan segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Sedangkan berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Dan selanjutnya itu inovasi. Inovasi merupakan aktualisasi dari berpikir kreatif. Hal ini dimulai dari mendengar, melihat, dan merasakan. Setelah diolah, maka akan timbul daya pikir yang kreatif. Setelah itu akan muncullah sebuah ide yang melahirkan inovasi. Materi selanjutnya yaitu tentang pengelompokan ide berwirausaha. Yang pertama yaitu tipe A, yaitu new market, di mana ide ini menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Yang kedua yaitu tipe B, yaitu new teknologi. Ide ini menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Dan tipe yang ketiga yaitu tipe C, new benefit, di mana tipe ini menemukan ide atau cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Selanjutnya yaitu tentang tipe ide memulai usaha. Yang pertama yaitu tipe A, yaitu new market, di mana kita menduplikasi usaha atau ide yang sudah ada, seperti contohnya rumah makan, jasa penjualan HP, wartel, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua itu tipe B, yaitu new teknologi, di mana kita benar-benar menciptakan barang atau jasa proses yang benar-benar baru. Yang ketiga itu tipe C, di mana itu new benefit, di mana kita memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai, atau kita memperbaiki nilai dari suatu usaha yang telah ada. Contohnya seperti santan yang dulunya hanya berbentuk cair, sekarang sudah dikemas dengan kemasan atau berbentuk serbuk. Selanjutnya yaitu tentang sumber ide. Yang pertama yaitu menurut Eckhart pada tahun 1991. Sumber ide berasal dari pengalaman pribadi, hobi, penemuan kebetulan, dan penelitian. Sedangkan yang kedua menurut Douglas, sumber ide berasal dari buku, jurnal, perpustakaan, hobi, teman, produk, seminar atau kursus, dan peraturan pemerintah. Sedangkan menurut Sersono yaitu sumber ide berasal dari informasi dari orang lain, membaca, melihat, dan mendengarkan, dan ilmu pengetahuan baik itu pendidikan dan pelatihan, serta muncul kebetulan, itu pemikiran atau secara kebetulan saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang persentase keberhasilan usaha yang tumbuh dari sumber ide. Yang pertama itu kalau dari bisnis keluarga itu persentasenya 6%, teman atau keluarga 5%, minat pribadi 16%, saran 7%, lainnya 4%, dan pengalaman kerja 45%. Sedangkan dari kesempatan yang terjadi itu 1%, dan pendidikan atau pelatihan itu persentasenya 6%. Selanjutnya yaitu tentang cara kreatif melihat ide. Merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik terhadap apa yang kita pikirkan atau yang sedang kita usahakan. Berikut merupakan contoh pertanyaan dalam mempertajam ide. Yang pertama itu bagaimana pelayanan agar lebih cepat. Selanjutnya itu bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat. Yang ketiga itu bagaimana cara membuatnya agar lebih berkurang efek sampingnya. Dan selanjutnya itu bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan, dan diangkut. Selanjutnya itu bagaimana cara memperbaiki desainnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara merubah penampilannya. Berikutnya kita akan membahas tentang teknik mendapatkan ide menurut Douglas tahun 1996. Yang pertama yaitu tukar pikiran, dapat dilakukan melalui diskusi kelompok atau rapat. Yang kedua berandai-andai. Yang ketiga itu kelinsilan, di mana pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Selanjutnya itu keingintahuan, dapat mengembangkan rasa ingin tahu, membuat sesuatu berdasarkan rasa keingin tahu
tujuan. Dan yang kelima yaitu tentang pendekatan tidak langsung, di mana kita melakukan diskusi kelompok dengan membahas sebagian ide yang akan dikembangkan karena tidak memungkinkan membahas secara menyeluruh. Yang keenam yaitu pendekatan ensiklopedia, di mana kita melihat riset ekstensif, semua informasi diakumulasi dan digolongkan dalam beberapa kategori. Yang ketujuh yaitu kita dapat melakukan komponen yang dimodifikasi, yaitu memilih produk atau jasa yang akan disempurnakan, membuat daftar tentang semua bagian yang disistematif. Yang ketujuh memodifikasi sesuai dengan tujuan. Dan yang kedelapan itu analisis sistematis, di mana kita menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah. Sedangkan yang terakhir yaitu mediasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tips berpikir kreatif menurut Douglas tahun 1996. Yang pertama yaitu memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua yaitu gunakan sumber lainnya. Yang ketiga yaitu menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat yaitu berpikir terbuka. Yang kelima itu menghadapi kenyataan. Yang keenam itu jangan putus asa. Yang ketujuh itu sharing masalah. Dan yang terakhir itu bekerja dengan menggunakan metode. Berikutnya kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Yang pertama itu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dari pemberian informasi penting, yaitu menggunakan analisis SWOT. Berikut adalah cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kita harus melihat kekuatan yang kita miliki seperti sumber-sumber bahan baku, kemudahan jangkauan dari konsumen, kekuatan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya itu kelemahan. Kita melihat kelemahan yang kita miliki agar kita tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena kita memiliki kekurangan tertentu. Yang ketiga itu peluang. Kita melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Yang selanjutnya kita melihat ancaman, di mana kita melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus yang pendek dan tidak terukur. Terlebih lagi jika pesaing-pesaing kita memiliki kemampuan yang lebih baik daripada kita. Berikutnya kita akan membahas tentang mengenali kebutuhan pasar dan mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Dalam mengenali kebutuhan pasar, kita harus bisa mengikuti perkembangan pasar agar usaha kita tetap berjalan. Contohnya, pada saat ini orang-orang banyak menghabiskan waktu dengan sosial media. Jadi kita dapat berinovasi dengan membuat satu usaha yang dapat diakses melalui sosial media. Dalam mengembangkan produk yang telah ada di pasaran, kita juga dapat melakukan usaha dengan membuat konsep baru dari makanan yang telah ada sebelumnya agar dapat menarik konsumen, baik itu dari segi rasa, penyajiannya, atau hal-hal lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang memadukan bisnis-bisnis yang ada dan mengenali kecenderungan tren yang terjadi. Dalam memadukan bisnis-bisnis yang ada, contohnya kita melakukan usaha yang terintegrasi seperti usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio atau lain sebagainya. Yang selanjutnya itu mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Kita harus dapat mengikuti selera dari para konsumen agar usaha yang kita terus bertahan dan dicari oleh konsumen, karena usaha yang kita bangun merupakan tren-tren yang ada pada saat sekarang ini. Berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal atau mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya seperti pada produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak, tapi dari sini justru menjadikan sebuah inovasi atau inspirasi dalam mendesain komputer player musik digital Walkman Network. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya banyak tempat-tempat saat sekarang ini seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground, tetapi apabila kemungkinan disediakan maka pengunjungan pasti lebih banyak, karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua dan kaum muda saja, tetapi juga anak-anak. Maka dengan adanya penyediaan playground ini akan menarik minat dari konsumen kita. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Yang pertama itu kita dapat menentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua kita buat daftar ide usaha. Yang ketiga kita menilai kemampuan pribadi. Yang keempat kita dapat memilih kriteria usaha yang kita ingin lakukan. Yang
Yang kelima itu kita dapat membandingkan dan dapat saran dari pengusaha, konsultan atau mentor yang kita temui atau kita lihat. Selanjutnya kita dapat menilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Dan yang terakhir kita dapat menetapkan pilihan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menggali peluang usaha. Yang pertama kita dapat memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya untuk mencari referensi tentang sebuah usaha. Yang kedua kita dapat membaca buku dan referensi bisnis. Selanjutnya kita dapat mengikuti kegiatan seminar usaha atau hal-hal lainnya. Cara menggali peluang usaha juga dapat kita lakukan dengan aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima itu kita dapat datang ke pameran kewirausahaan dan ngobrol dengan para pelaku usaha. Selanjutnya kita dapat mengunjungi pusat-pusat bisnis. Dan yang terakhir kita dapat mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung, sehingga kita dapat menentukan apa usaha-usaha yang akan dapat berkembang. Materi terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu tentang bisnis model atau bisnis model kanvas. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Bisnis model memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis model kanvas. Berdasarkan dari definisi model bisnis, dapat kita simpulkan bahwa bisnis model selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan laba. Yang kedua itu bisnis model terdiri dari kombinasi elemen yang unik. Dan yang ketiga itu bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi. Yang keempat itu bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang komponen model bisnis. Komponen model bisnis meliputi yang pertama itu siapa yang dilayani, yang kedua itu apa yang ditawarkan, yang ketiga itu bagaimana menghasilkan produk, dan yang keempat itu bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, dan bagaimana memberdayakan diri secara strategis terhadap pesaing. Berikutnya kita akan membahas tentang 4 jenis model bisnis menurut apa yang dijual. Yang pertama yaitu kreator, yaitu orang yang membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau marketnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Yang kedua yaitu distributor, di mana orang yang membeli produk dan menjual produk yang sama tersebut kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu landlord, di mana orang yang menjual hak untuk menggunakan atau bukan kepemilikannya untuk suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas atau lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Materi yang terakhir yaitu tentang elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi konsumen, merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen, merupakan pernyataan keunikan produksi atau jasa yang diizinkan oleh perusahaan kepada customer segmen sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Yang ketiga yaitu channels atau saluran, merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer dalam menyampaikan value proposition produk Anda kepada konsumen. Dan yang keempat yaitu revenue streams, di mana atau disebut juga dengan sumber pendapatan, merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya, merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Yang selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan konsumen, merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik.
Selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan, merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengolahannya, dan dapat direplikasi. Selanjutnya itu key partnership atau kerjasama, merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan yang terpisah di mana di dalamnya terdapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi perusahaan. Yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya, merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis elemen. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dari penonton tentang apa-apa hal atau trik yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan usaha yang kita bangun. Saya sebelumnya mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kesalahan, dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.